intinya kita melestarikan aset budaya World Heritage, yaitu motor tua itu kita lestarikan supaya tetap ada di Indonesia, karena ini menggambarkan era industrialisasi Indonesia zaman tahun 40-an itu luar biasa sampai tahun 70 itu kita lestarikan. Kami sebuah komunitas yang sifatnya ada persaudaraan, jadi kita antar saudara, dan kita juga tidak terlalu ketat. Untuk Iron Buffalo itu tidak ada yang namanya klaster ya. Jadi ada yang klaster, tapi kita enggak. Jadi tua muda itu sama-sama manusia. Kemudian kita berkumpul, kita kenal itu karena bahannya adalah sebuah sepeda motor yang klasik, dan sepeda motor itu sendiri kan sejarah Indonesia yang dulunya pada zamannya itu memang sangat berfungsi. Komunitas motor antik Iron Buffalo Solo terus menunjukkan eksistensinya dari tahun 1994 sampai sekarang. Para penggemar motor antik ini berusaha menyusun kepingan sejarah otomotif Indonesia. Hal itu bertujuan supaya aset sejarah tersebut tetap terawat dan dapat difungsikan kembali. Tak main-main, komunitas yang menginduk pada motor antik klub Indonesia atau MAJI tersebut mempunyai koleksi motor antik yang beragam milik para member. Mulai dari motor Inggris dan Eropa lainnya yang secara umum buatan di bawah 1990-an. Terbaru, Iron Buffalo Solo juga akan menggelar event spektakuler untuk memperingati anniversary yang ke-29 pada Mei 2023 mendatang. Kumpul-kumpul komunitas episode kali ini akan mengulik tuntas soal Iron Buffalo Solo bersama para member yakni Anting, Panji, Vasco da Gama, dan Erwin hanya di podcast Tribun Solo bersama saya, Sandi Yuanita. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandi Yuanita di program Kulkas Kumpul-Kumpul Komunitas edisi Jumat 3 Maret 2023. Aduh Tribuners, senang sekali nih, Sandi udah rame banget bersama salah satu komunitas motor di kota Solo yang ini legend banget, tapi popularitasnya luar biasa sampai sekarang nih, meskipun udah beberapa bapak-bapak gitu ya, ada juga yang masih muda, tapi jiwa dan semangat mudanya luar biasa. Langsung aja kita sambut, ini dia komunitas Iron Buffalo. Halo. Aduh, ini hebring, maaf ya hostnya hebring banget nih sama bapak-bapak ini, jadi semangat. Oke, dan kebetulan Tribuners hari ini diwakilkan dari Iron Buffalo ini ada Mas Anting, ya Mas Anting, selamat datang. Sehat ya Mas? Sehat selalu. Iya, jadi Mas Anting ini selaku Wakil Ketua Iron Buffalo ya. Oke, ya, dan yang selanjutnya ada Mas Erwin selaku bendahara. Aduh, ternyata anak motor juga ada yang ngurusin duit khusus ya Mas? Iya. Harus ya. Terus ada juga ini Mas Panji. Halo Mas Panji, apa kabar? Halo Mbak. Selaku sekretaris ya dari Iron Buffalo, luar biasa. Ini tepuk tangannya dulu dong. Nih, waduh luar biasa. Mudanya nih di sini auranya fresh banget, kayaknya mentang-mentang mau anniversary juga nih ya. Oke. Tapi sebelum kita ngobrolin soal anniversary ini kan luar biasa ya komunitas ini kan basicnya memang komunitas motor klasik ya. Motor-motor klasik yang dimana banyak-banyak event juga yang udah digelar juga, aktivitasnya, touring-touring kesana sini gitu. Nah ini gimana sih ceritanya bisa akhirnya ngebentuk sebuah komunitas terus namanya Iron Buffalo dengan logonya juga kepala kerbau ya. Kepala kerbau. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh Mas Panji? Jadi itu kejadian kira-kira 30 tahun yang lalu. Waduh, jadi tahun 93 itu jadi ada beberapa anak muda, ada yang masih STM, ada yang sudah kuliah, ada yang baru awal-awal kerja. Nah, mereka itu sama-sama dipertemukan karena sama-sama menyukai motor-motor tua. Motor tua itu motor Eropa, motor Amerika yang kondisinya itu ya udah rongsok lah, dan mereka kan sering bertemu itu untuk ngulik gitu. Akhirnya mereka sepakat untuk bikin sebuah klub. Nah, sebuah klub yang saat itu tuh sudah ada namanya Motor Antik Club Indonesia, jadi MAJI. Nah, kemudian tahun 94 sekelompok anak muda ini mendaftarkan klubnya itu menginduk ke MAJI pusat.
yang yaitu motor anti klub Surakarta. Nah, kemudian mencari nickname atau jati dirinya, kan di sini ada Kebo Kiai Slamet tuh. Kan ikonik banget. Nah, sedangkan sebagian orang menyebut motor tua tuh motor kebo gitu. Jadi kan gede-gede gitu kan. Terus akhirnya mereka sepakat bikin nickname namanya Iron Buffalo. Dan kemudian tahun 94 mereka mendeklarkan bahwa namanya Iron Buffalo Bikers Motor Anti Club Solo. Waduh, berarti gitu. Secara resmi itu dari 94 ya Mas ya? Tahun 94. Nah, mereka bentuk secara organisasi juga dibentuk, ada ketua, wakil ketua, kemudian setiap tahun ada rapat karena kita menginduk ke Masjid Pusat, mengikuti aturan-aturan itu sampai hari ini. Berarti sangat terkoordinir ya. Iya, dinamikanya udah luar biasa karena ya yang tadinya anak muda terus jadi dewasa dan kemudian berkeluarga. Motor yang tadinya itu mereka kumpulkan itu karena bukan sesuatu yang mahal, tetapi butuh satu kecintaan benar karena berani tampil beda. Karena motor-motor itu kan nggak lazim. Di zaman itu juga belum teknologi informasi belum seperti sekarang, jadi motor-motor itu belum sehat-sehat banget. Nah, mereka itu mencintai itu karena memang benar-benar senang. Kemudian dinamikanya tuh lama-lama motor itu menjadi mahal karena komunikasi udah bebas tanpa batas, mengikuti dunia internasional bahwa motor-motor ini collectible. Nah, kemudian harganya jadi luar biasa. Nah, luar biasa ini menyebabkan ada dinamika dalam komunitas itu kan yang tadinya murah menjadi mahal. Ya, jadi, itu sangat unik dan memiliki cerita yang luar biasa. Dari bisa nothing dikupas. to be something tuh ya. Jadi nggak biasa aja jadi luar biasa ya. Kita cuman ketemu fork aja dulu atau frame atau engine, kemudian silaturahmi dengan sesama pecinta, barter dan lain-lain, sampai akhirnya nggak bisa dipungkiri ini sesuatu barang-barang yang value-nya luar biasa secara internasional karena ada komunikasinya. Setelah itu kan bebas, nggak ada batas, udah era internet. Itu kita jadi mengerti yang ternyata yang aku miliki ini value-nya luar biasa. Oke, berarti banyak nih luar biasanya nih aslinya. Oke, nah tapi kalau ngomongin soal sosok sendiri ini mungkin beberapa yang dulu banget itu mungkin yang berperan gitu saat Iron Buffalo ini terbentuk gitu. Ada siapa aja sih? Masih ada beberapa anggota yang dulu ikut untuk mendirikan di era-era itu tuh ada beberapa, mungkin kalau disebutkan nama ada Pak Teguh, ada Pak Bek, ada Pak Eko, dan ada beberapa keluarga-keluarga. Jadi ada keluarga misalkan ada di Pabelan itu 4 bersaudara, di Laweyan 3 bersaudara, itu seperti itu. Di Purwopuran ada 2 bersaudara. Dulunya seperti itu dan akhirnya semua udah seperti saudara ini, seperti keluarga besar. Karena semua ini kan basicnya di Solo ya, berarti semuanya asli orang Solo nih atau gimana? Mayoritas ya. Mayoritas dari orang Solo Raya. Yang udah sepuh ya, ada yang udah mendahului, tapi ya kita regenerasi berjalan dengan sangat bagus, harmonis. Harmonis sampai sekarang ya Tribuners. Nah kalau ngomongin soal mungkin Tribuners di luar sana pengen tahu nih ya Mas Panji, kumpul-kumpulnya gitu biasanya tuh di mana sih, ada nggak sih? Kalau yang rutin gitu? Setiap malam minggu di Nonongan. Di perempatan Nonongan sebelah timur itu ya sejak tahun 94 sampai sekarang. Masya Allah. Jadi itu kumpulnya pokoknya di situ ya? Iya, kumpul. Ditambah lagi acara touring mingguan atau juga nongkrong di tempat teman-teman berganti begitu. Jadi ganti-ganti ya dari member satu ke member lainnya gitu. Nah biasanya kalau nongkrongnya gitu biasanya berapa kali tuh dalam seminggu atau sebulan atau gimana tuh? Minimal seminggu sekali. Sekali harus bisa gitu lebih, ya. Bisa lebih. Dan selebihnya touring seperti itu ya Mas ya? Iya, touring. Nah, kalau ngomongin juga total berapa sih Mas kira-kira tuh kayak berupa jumlahnya itu kan pasti banyak banget kalau ngomongin ya. Tapi maksudnya secara aktif karena udah terbentuk terorganisir itu berapa aktifnya tuh kira-kira? Karena ini kan organisasi atau klub hobi. Jadi kita dinamis, kadang-kadang ada yang ini aktif, besok vakum gantian ini. Tapi secara rata-rata mungkin 100 orang. Tapi kalau anggota lebih.
Oh lebih ya gitu. Iya. Jadi ada yang aktif atau yang mungkin pasif, gitu. Pasif, Itu hal ya. yang wajar di setiap Karena- organisasi iya, ya Mas. iya. Ya, namanya berlebih. Oke Iya. gitu. Nah jadi kalau ngomongin soal visi misi sendiri nih, ini Iron Buffalo ini kan udah komunitas legend banget nih. Iya. Nah visi misinya tuh apa sih Mas sebenarnya? Pengen nunjukin yang gimana ke Mungkin orang kalau di luar sana? visi dan misi jadi satu itu intinya kita melestarikan aset budaya World Heritage, yaitu motor tua itu kita lestarikan supaya tetap ada di Indonesia, karena ini menggambarkan era industrialisasi Indonesia zaman tahun 40-an tuh luar biasa sampai tahun 70 itu kita lestarikan. Juga misinya anggota Iron Buffalo ini supaya selalu guyup dan bermanfaat bagi anggota. Jadi klub ini bermanfaat bagi anggota. Family able, keluarga Iya, banget lah iya, ya pokoknya iya, ya. Jadi iya. nggak cuma motoran aja ya Iya, Tribuners, iya. tapi juga membangun relasi, Iya, membangun relasi. kekeluargaan Iya. juga luar biasa. Nah berarti kan segitu banyaknya tuh ratusan orang yang mungkin dikatakan bisa dibilang aktif ya. Iya. Untuk beberapa anggota kan pasti lebih dari itu Iya. gitu. Nah sejauh ini itu event-event yang diselenggarakan itu memang terkoordinasikan dari organisasi itu ya Mas. Iya, Ini kan iya. ada tadi wakil ketua, ada Iya, bendahara, iya, ada sekretaris. iya, Itu iya. ada divisi apa lagi? Atau memang tiga itu sebagian? ada divisi, ada humas, juga ada kreatif, Oke. gitu, Sosial. sosial. Karena kita kegiatan sosial salah Pasti satu, salah satu tujuan kita juga berkumpul. Nah, kita kenapa ada bendahara? Karena kita ada iuran dan ada uang kas, Oke. ya. Dan kita untuk menghidupi klub kan butuh. Oke. Iya. Ini Bapak penghidupan Wah, ini ya. beliau semua tuh yang bawa. Oke, aduh, kayaknya kantongnya kanan kiri Kanan tebel banget kiri, nih. kanan Boleh lah kiri. nanti ya. Iya. Oke, nah terus kalau gitu kegiatan apa aja sih yang dilakuin dari Iron Buffalo sendiri ini? Ya setiap malam minggu nongkrong. Gitu tadi ya. Terus ya kalau ada acara undangan luar kota kan ada masih banyak, masih kota-kota desa banyak. Jadi nanti kalau kebetulan hari ini kan waktu ketua baru datangi acara Surabaya. Oke, gitu. berarti ada acara di Surabaya nih. gitu. Kok ini nggak ikut nih? Emang khusus spesial ke kulkas ya ini berarti? Oh Iya. iya, udah dibagi Oke. tugas. Oke, tadi udah dikasih uang saku Mas yang di Surabaya. Betul ya. Oke, jadi emang aktivitasnya ya pasti anak motor nggak jauh dari namanya jalanan ya Mas ya. Iya. Oke, nah ini kira-kira kan sebentar lagi katanya mau anniversary yang ke-29 Iya. nih ya. Ini kira-kira kapan tuh anniversary-nya? Mei Oh Mei ya, Mei. Tepatnya tanggal berapa tuh? tanggal 20 21. sekitar itu. Oke. Nah kira-kira nanti tuh ada kegiatan apa aja sih di itu nantinya? Paling ya nyambut tamu, jadi panggung-panggung, jadi sama ada lapa-lapa, menyediakan lapa-lapa buat ya tadi tuh saling punya koleksi Iya, terus barang-barang, nunjuk-nunjukin gitu ya. Jadi ada yang jual beli. Oke. Oh berarti ada juga ya, ya ada pastinya ya Iya. secara barter gitu juga. Nah biasanya nih kalau kan ini Pak Bendahara ya nih ya. Kalau ini berarti income-nya maksudnya tuh dari jual beli itu tadi atau gimana tuh? Kalau enggak, kalau jual beli tadi saya setiap Pribadi. anggota. Oh setiap anggota member itu urusan member masing-masing ya. Ya. Oke, berarti kalau untuk income-nya sendiri memang Dari iuran gitu-gitu. Waduh luar biasa. Untuk aktivitas yang digelar untuk event-event gitu ya Mas berarti. Oke. Berarti tapi kalau touring tetap bawa uang saku sendiri-sendiri ya. Oh, iya. Gak mungkin ditanggung ya. Kira ini lah ya BPJS. Oke. Nah, berarti kan banyaknya anggota Iron Buffalo ini kan beda-beda karakternya. Iya. Pasti berangkat dari ini sudah ada yang berumah tangga, masih ada yang single, Oh, ada yang iya. jomblo bahkan Iya, yakin iya. di sini tuh yang jomblo-jomblo udah melototin tuh Mas. Itu Ada yang ikut tuh. ya Tribunan. Yang pakai sweater. Itu dari profesi berangkat dari apa aja profesinya Mas? Banyak. Ada yang guru, ada Dosen yang ini, Pak dosen. Pak dosen nih ternyata Iya. ya. Pantas dari tadi luar biasa sekali ya. Beliau ini mencerdaskan anak bangsa ini Oke, ya. Oke, di sini anak bangsa juga ini. Oh, iya. Merasa anak bangsa banget. Oke. Berarti ini banyak banget, jadi guru pun bahkan dari dosen juga ternyata Seniman juga ada, seniman ya. Oh iya gitu. Kalau seniman tuh pasti gondrong-gondrong gitu. Ini nggak gondrong. Ya, enggak ya. Lagi nggak gondrong ya Mas. Enggak ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal eksistensi Iron Buffalo ini kan pasti di
Instagram juga kalau dilihat ya di scroll-scroll itu udah luar biasa juga aktivitasnya. Aduh, meski hujan badai menerjang masih nyempetin juga nih motoran gitu. Nah, oke Mas Panji, kalau ngomongin soal eksistensi Iron Buffalo sendiri ya, ini kan sudah merambah melalui Instagram, udah legend banget dari 94, terus akhirnya ada Instagram, media sosial. Ini kan selain Instagram nih ada apa aja Mas? Mungkin dari Iron Buffalo nih buat Kalau eksisnya. Sebelumnya itu Facebook. Facebook ketika Instagram muncul, semua pada bikin Instagram, kita bikin Instagram. Kemudian beberapa masukan bahwa YouTube, ya udah kita bikin YouTube juga. Nah, setelah YouTube, ini sekarang era TikTok, kita mulai bikin juga. Oke, berarti TikTokan juga nih, TikTokers ya, nih, TikTokers, anak motor TikTokers. cuman belum menginjak ke TikTok Shop. Oh, belum ya nanti. Mau promo sekalian juga. Ya, oke. Berarti kalau TikTok tuh biasanya juga aktivitasnya nggak jauh-jauh kayak motoran atau ada joget-jogetnya juga nantinya, motoran ya. Kita cuma menggunakan platform di mana banyak orang berkumpul. Kita tidak mau tergerus oleh zaman. Supaya kita ada, mereka semua tahu bahwa kita tuh ada. Oh iya, oke. Jadi eksistensinya didukung dari media sosial banyak banget itu tadi ya. Oke. Tapi boleh juga kalau mungkin anak motor itu joget-jogetan itu juga bisa kali ya Mas ya. Boleh diasah skillnya. Oke. Nah, tadi kan ada YouTube juga, ada Instagram, TikTok gitu. Itu berarti nanti semua aktivitas Iron Buffalo di situ bisa Tribuners nikmatin di situ ya Mas ya. Bisa dilihat di situ juga gitu. Nah, dalam waktu dekat ini kan projectnya ada tadi anniversary yang ke-29 pada Mei nanti ya. Itu nanti lokasinya kira-kira di mana Mas? Rencana kami di Benteng Fastenburg. Nah, kita minta support dari Pemkot Surakarta, Pemkot Solo. Sampai hari ini kita masih proses untuk menuju ke sana. Mohon dukungan dari Tribuners supaya terwujud. Jadi Tribuners nih yang mungkin kalau mau juga ikut mau gabung ikut support gitu ya, support. kami senang sekali karena akan ada banyak sekali nanti bikers dari seluruh Indonesia yang hadir, sehingga mungkin produk-produknya akan dilihat oleh banyak orang. Luar biasa. Dari berbagai segmen, mulai dari tadi pelajar, seniman, dokter, pengacara, semua. Hakim ada. Hakim semua di situ. Berarti dari semua profesi, kalangan itu pokoknya jadi satu di situ ya Mas ya. Gitu. Karena di dalam komunitas motor tua tuh ada yang penggemar, ada yang sukanya dolan, ada yang suka koleksi, ada yang pedagang, ada juga yang makelar. Nah, mereka ini ngerangkep ya. Fungsinya itu sama-sama kuat, saling menghidupi, sehingga jadilah bisa bertahan 29 tahun dan semakin keren. Waduh, luar biasa nih. Kalau ngomongin soal motor nih, berarti kan masing-masing wajib dong ya punya motor ya, karena anak motor ya, masa pakai becak gitu. Tapi siapa tahu ada juga nggak ya? Itu salah satu syarat utamanya itu memiliki motor tua. Nah ngomongin soal syarat nih ya tadi itu kan dari joinnya Tribuners di luar sana gitu. Kalau untuk gabung ke Iron Buffalo sendiri tuh syaratnya tadi satu punya motor. Jelas. Terus yang kedua apa tuh? Nggak harus punya pasangan dulu ya Mas ya? Motornya sendiri harus ada syaratnya, ya dari Eropa, Amerika gitu-gitu. Jadi nggak sembarangan ya? Tidak sembarangan. Kemudian diharapkan motornya itu motor klasik, jadi masih ori gitu, harapannya seperti itu gitu. Harapannya seperti itu. Tapi melihat perkembangan kan tahunnya nggak yang dulu muda sekarang kan jadi tua juga. Jadi ada pergeseran di era sekarang, ada pergeseran gitu. Jadi kalau dulu syaratnya itu kan yang lama itu tahun 80 sana, 70 sana, tapi kan tahun berubah terus sampai sekarang terus gitu. Terupdate ya pasti. Akhirnya ya kita bisa menerima yang mungkin sekitar 40 tahun, yang sudah umurnya 40 tahun, kan tahun 80 sudah 40 tahun. Jadi kita bisa membuka diri lah, kalau enggak ya habis nanti. Dan maksudnya tidak menutup tentang keklasikan motor itu sendiri ya. Jadi masih tetap ada karakter klasiknya lah. Tetap harus ada. Selain itu ada apa lagi nih Mas? Untuk syarat-syaratnya gabung gitu, apakah punya motor itu tadi, terus apa nih? Kalau secara general mungkin biasanya gimana sih, di posting juga untuk rekrutmennya atau gimana? Tidak, jadi kami sebuah komunitas yang sifatnya adalah persaudaraan. Jadi kita antar saudara, dan kita juga tidak terlalu ketat. Untuk Iron Buffalo itu tidak ada yang namanya klaster ya. Jadi ada yang klaster, tapi kita enggak. Jadi
tua muda tuh sama-sama manusia. Kemudian kita berkumpul, kita kenal itu karena bahannya adalah sebuah sepeda motor yang klasik. Dan sepeda motor itu sendiri kan sejarah Indonesia yang dulunya pada zamannya itu memang sangat berfungsi, walaupun pada zamannya itu kan yang memasukkan bukan orang Indonesia, tapi kenyataannya bahwa itu memang berada di Indonesia. Jadi kita bukan penggemar dalam arti fanatik dengan orang Eropa, Amerika, tidak. Fleksibel ya. Betul. Jadi kami juga mengakui bahwa itu memang punya buatan Amerika, buatan Belanda, buatan Inggris gitu, buatan Rusia. Tetapi ketika dia berada di Indonesia itu adalah milik orang Indonesia, dan orang Indonesia itu hebat dalam artian bagian-bagian motor itu sendiri yang tidak ada kita buat sendiri. Diadain ya. Harus sendiri. Bisa ya. Dan dengan syarat ya semirip mungkin dengan buatan dari negaranya masing-masing. Oke. Berarti se-effort itu juga ya Mas untuk pastinya ya. Jadi bukanlah hal mudah ternyata membentuk sebuah motor yang sesuai kesukaan gitu. Prosesnya panjang pastinya ya. Harus milih ini itu juga gitu. Oke. Tapi kaitannya dengan tadi anggota kita sangat terbuka. Kita terbuka. Tetapi ya syaratnya itu karena kita perkumpulannya motor antik, harus punya motor antik. Motor antik itu dengan syarat-syarat sesuai dengan AD/ART-nya kan itu. Walaupun memang agak sulit sekarang carinya kan itu. Enggak bertambah kan motor-motor itu. Tapi bagi seorang pecinta motor itu pasti mereka sudah tahu lah ya, dengan aku mencintai ini sebagai hobi, sebagai maksudnya udah jatuh hati dulu motor, pasti dengan membuat motor se-effort itu pasti bukanlah hal yang tidak mungkin biasanya ya, seperti betul, itu. Betul. Oke. Nah, kemudian kalau tadi kan berarti kalau misalnya ada Tribuners yang gabung gitu nih Mas, nah berarti bisa nyamperin langsung ke tadi tempat markasnya di Nonongan tadi, atau mungkin bisa melalui divisi khusus atau gimana tuh? Ya kalau mau gabung gini, kita kan punya organisasi. Kita punya Facebook, punya alamat-alamat itu. Ya hubungi aja itu. Kemudian tentunya karena kami punya ketua ya sebaiknya kita harus melalui ketua itu. Tidak sembarangan dari anggota dimasukkan, enggak bisa gitu. Nah pasti kan yang jadi pertanyaan untuk gabung di sebuah komunitas yang bukan sembarang komunitas ini ya, itu dipungut biaya nggak sih untuk pendaftarannya sendiri atau mungkin gabungnya awalnya atau gimana tuh? Ya karena kami itu persaudaraan, kalau orang Inggris bilang tuh brotherhood kan gitu kan, kerennya kan gitu. Kalau kita enggak, kita perkumpulan yang sifatnya bersaudara, tidak harus membayar, enggak, yaitu syaratnya punya motor itu, kemudian pasti punya tanggung jawab. Tadi sudah dibilang sama Mas Erwin bahwa kita harus bisa hidup. Kalau hidup tanpa sarana uang nggak bisa, dan kita punya tiap bulannya ada iuran, dan iurannya sangat rendah gitu. Iya. Berarti bisa free dulu untuk masuknya ya. Oke. Berarti Tribuners tuh yang mau join ya, Tribuners ya, mungkin sebagai anak motor yang ngakunya memang benar-benar anak motor klasik apalagi ya, itu bisa dicoba untuk gabung ke Iron Buffalo. Iya Kak Mas Erwin. Biar kantongnya makin tebal nih. Oke. Nah, berarti kan banyak tadi juga yang gabung, anggotanya kan banyak banget ya kalau ngomongin soal anggotanya yang bergabung gitu. Tadi syarat-syaratnya juga punya motor itu tadi, terus terutama punya motor, terus mungkin harus nggak sih, apakah di Iron Buffalo ini semuanya laki-laki atau mungkin ada perempuan yang juga aktif ini? Sebenarnya kita juga menerima perempuan, jadi kita juga berharap ada perempuan juga masuk di situ. Kemudian sebaiknya perempuan itu bikers. Kita punya anggota perempuan, cuma sementara ini belum ada yang bikers karena kita Iron Buffalo adalah bikers gitu ya. Walaupun tidak harus bikers ya. Tidak harus. Sudah disebutkan Mas Panji bahwa tidak harus bikers gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau semisalnya ada Tribuners mungkin perempuan yang gabung boleh ya berarti. Boleh banget, boleh banget. Boleh sekali. Tadi Mas Panji udah boleh sekali. Boleh apa nih? Ya, cuci mata dikit ya. Ada pembimbingnya Mas Wano. Nah berarti kan kalau ngomongin soal waktu
join gabungnya gitu terbatas waktu nggak sih? Mungkin untuk tadi kan ada kepengurusan soalnya ya, mungkin ada berapa lama itu kepengurusan ataupun untuk reorganisasi yang baru itu? Kalau kepengurusan itu selama 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun nanti ada pemilihan lagi. Nah, kemudian dilakukan pemilihan ya kekeluargaan. Pakai kadang bisa ada musyawarah mufakat atau voting voting gitu. Dan tugasnya nanti selain pengurus ini selain internal kan juga eksternal. Karena kita menginduk ke pusat, kadang ada perwakilan harus hadir ke rapat-rapat kerja nasional atau daerah gitu. Pak Anting sering. Oke, berarti yang sering karena tadi dosen tadi ya Mas. Pantesan dipilih jadi wakil ketua Tribuners ya. Itu kebetulan. Oh, kebetulan ya. Semua bisa, berarti. semua bisa. Berarti memang ini tuh komunitas Iron Buffalo ini berarti nggak cuma motoran aja, nggak sembarang motor, tapi juga kekeluargaannya ada. Ya, betul. Terus kita juga terkoordinir juga ya Mas ya gitu. Dan kalau acara Triwulan itu acara Triwulan keluarga diajak. Oke, ya. jadi yang berkeluarga istri, anak istri ya. aja. Oke, berarti anak istri aman ya di rumah. Gitu ya, touring sebentar ya Mas gitu ya. Ya, gas aja gitu malah ikut ya gitu. Tapi kalau ngomongin soal touring nih, anak motor itu touring boleh juga bawa keluarga atau gimana tuh kalau ada yang juga? Yang memungkinkan bawa keluarga, boncengan gitu. Karena tergantung motornya juga tergantung ya. Motornya. Gitu. Nah, berarti kan maksudnya ini nggak terlalu include banget kan, kadang komunitas mungkin ada beberapa yang mayoritas mungkin membatasi untuk mungkin ini ya khusus anggota aja gitu. Nah, apalagi kalau komunitas motor itu kan kadang orang itu mikirnya ya itu komunitas tuh geng motor, udah ngomong geng motor gitu ya pasti. Terus gimana sih caranya Iron Buffalo ini menunjukkan bahwa kita itu bahwa anak motor yang juga berkreativitas, kita juga anak motor yang baik-baik gitu, maksudnya yang mungkin jauh dari negatif tinggi seperti itu gimana ini? Ya, itu memang jadi terus terang ketika munculnya banyak berita-berita geng motor, itu satu beban buat kami. Kami ini kan pecinta motor, pecinta otomotif klasik motor tua khususnya. Nah, itu sebenarnya tadi seperti Mas Anting sudah sebutkan bahwa gimana awalnya mereka nyampe ke sini motor-motor itu. Nah, yang mereka sebenarnya motor-motor itu adalah bagi kami itu sebuah gerakan kultur. Nah, gerakan kultur sehingga motor itu sebenarnya sesuatu simbol zaman yang memang sangat berfungsi dan bermartabat. Jadi ketika muncul geng motor, kemudian knalpot brong, itu membuat kita itu sebenarnya juga mikir gitu. Ya, kita juga bagaimana kita harus memberikan contoh kepada anak-anak muda yang proses mencari jati diri itu dengan tidak merugikan orang lain secara umum. Kalau kita kan motor kalau suaranya kencang, memang suaranya dari dulunya kencang, tapi bukan kita kenceng-kencengin yang sehingga mengganggu ketenangan masyarakat umum atau mungkin juga berbuat kriminal. Itu jauh dari visi dan misi ADART kita. Nah, kita selaku klub yang senior, kita pengen menunjukkan satu contoh dengan cara ya kita aktif ini. Nih loh, kita santun, kumpul untuk keluarga dan sosial begitu. Dan inklusif. Jadi seperti Mas Anting bilang nggak ada klaster-klaster. Semua sama. Berarti semua sama dan itulah akhirnya terbuktilah ya dari sampai sekarang bahwa gak semua anak motor itu ya mungkin katakanlah kadang mungkin orang mikirnya mungkin ada beberapa ya Mas ya mungkin karena mereka kekurangan wadah untuk mengarahkan ke hal yang positif gitu. Kalau dari Mas Anti sendiri tuh sebagai dosen juga nih ya. Kebetulan nih kalau ngomongin soal anak-anak motor seperti itu, nah sebenarnya karakter yang ditunjukkan anak motor biar orang-orang itu tahu gitu loh bahwa kita anak motor itu nggak semungkin katakanlah maaf ya mungkin nggak seliar itu atau gimana gitu Mas Anti. Ya kalau kalau di tempat kami Iron Buffalo itu kita berlaku sopan di jalan, kemudian kita berusaha untuk memberi contoh, kita kumplitin kan motornya sesuai dengan aturan lalu lintasnya. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian kita selalu menyapa, jadi friendly gitu. Jadi selalu menyapa, orang mesti tanya, kita jawab dengan baik. Itu tadi saya juga ditanya bahwa
ini tahun berapa Pak? Tahun sekian. Waduh, gitu. Jadi iya. friendly sekali. Jadi Tiap motoran berhenti terus tuh jadinya. Iya, banyak. Oh gitu juga ya. Terutama di traffic light gitu ya. Oh, Mesti iya, ditanya, iya. kalau enggak dibarengin gitu. Waduh. Jadi kita friendly sekali. Jadi enggak seperti mereka kayak kan gitu Ah, ya. iya, Enggak. mungkin ada Sok minoritas cuek ya. gitu, Gitu nih. Ini terus ngabisin jalan tuh kan Iya, ya. iya, Tapi gitu. enggak nih Iron Buffalo enggak ya. Mungkin Agak seru. ada yang perlu kami sampaikan dalam Iya. kesempatan ini bahwa Iron Buffalo itu bukan kumpulan mogi. Oke. Karena motor vintage, motor klasik Iya. Eropa Amerika itu Uh-huh. 50 cc Oke. sampai 1200 cc. Nah, ini bervariasi dan berkumpul bersama, dolan bareng. Jadi kita bukan kumpulan geng motor, bukan kumpulan moge atau mewakili sebuah merek yang kita itu memenuhi jalan dengan pengawalan, dengan sirine dan lain-lain. Kami enggak. Enggak ya. Kita kalau dikawal kenceng-kenceng rusak semua. Mbak. Terlalu ketat yang awal ya. Iya. Oke. Oke. Iya. Nah, kalau ngomongin soal touring juga, ini Iya. kan pasti touring ini kan pasti ke jauh-jauh gitu. Nah, Iya. yang paling jauh tuh udah kemana tuh? Baru-baru ini atau mungkin Saya sebelumnya? ke Jambore, Makassar. Saya kemarin habis dari Toraja, Toraja. Tanah Toraja, Waduh. di Motoran? Sulawesi, motoran. Ya. Berapa Ke lama Sumatera. tuh, Mas? 2 minggu. 2 minggu Iya, itu ya 14 hari, berarti. iya. Wah, luar biasa. Iya. Anak istri tapi di rumah ya? Di rumah. Oh, iya. Sekarang ada video call. Oh iya iya. Iya. Wajib ya. Wajib, kan? wajib. Oke, Absen. absen, Ah, oke. kalau orang sekarang bilang pap. Oh iya, Iya. Pak Mike. Ini gaul banget nih. Gitu. Berarti kalau Mas Andi udah berapa ini yang mungkin paling jauh gitu atau mungkin baru-baru ini gitu kemana? Udah kemana? Kalau yang terakhir saya di Wonosobo. Wonosobo. Tapi kalau paling jauh Banyak nggak jauh-jauh banget seperti Mas Panji, ini jauh banget. Sibuk ngajar. Mengajar. Iya, iya. Cuma Oke. sampai Lampung ya kalau saya. Sampai Nggak jauh tapi sampai Lampung ya. Ya enggak, kalau untuk anak motor kan kurang jauh. Oh, kurang jauh ya itu. itu kalau Kurang jauh ya itu kalau kurang anak jauh. motor, oke, oke. Hitungannya kalau anak motor itu kan kilometer gitu iya. jauhnya. Paling Bali gitu. Gitu. oke. Jadi nggak jauh. Jauh. Saya juga. Jangan salah, Panding yang dinaikin itu 50 cc. Waduh. Jadi motor Jepang yang sekarang banyak Matic kan 125 cc, ini separuhnya aja nggak ada. Nyampe Motor- ya, Pak? Iya, 50 cc. Oke, luar Iya. biasa loh. Targetnya bukan waktu sih, kilometer. Oh, gitu. kilometer. Iya, tidak waktu. Tapi bagi anak motor mah itu enjoy aja ya. Enjoy aja karena memang udah Dan seneng perlu gitu tahu ya. bahwa kalau saya pribadi bahwa kalau naik motor itu sudah tidak ada malu gitu ya. Oke. Kalau saya tidur di misalkan di Indomart itu nggak malu gitu. Oke. Tapi tidak di kotanya sendiri dong. Oh iya. Kalau di kotanya sendiri janganlah ya Mas ya. Oke. Kemudian kalau hotelnya hotel Merah Putih, Oh. Pertamina biasanya gitu. pom Hotel bensin. Merah Putih itu Merah ya. Putih. Oke. Kalau di Pokoknya- Solo nanti Pak Anding disapa anu Oh, murid. iya. iya. Pak dosen kok di situ Iya. ngapain? Selama ini kemana Pak gajinya Pak? Iya. Iya. Oke, berarti Asiknya gitu jadi orang ya. bebas. Oke. Kalau Mas Erwin nih, yang paling jauh mana nih Mas? Lampung. Oh, Lampung juga ya. Oke. Dekat ya. Ya enggak sih, bagi aku juga jauh. Aku juga tiap hari touring nih dari Karanganyar Solo, touring juga. Gitu. Akhir bulan ini Akap. kami mau ke Larantuka. Kalau nanti Tribun mau support saya juga. Oh. Itu nanti di belakang ya Mas. Oke, jadi memang masyarakat itu berarti juga seantusias itu ya. Kadang kalau touring itu pasti berhenti, pasti ditanya ya. Iya, Pasti ada betul, aja betul ya. sekali. Selalu ada bahan obrolan Oke. waktu kita berhenti. Oke, nah ada nggak sih pengalaman yang mungkin apa ya? Mungkin kan ini motor klasik ya, mungkin kadang macet atau mogok gitu pernah juga. Oh pasti. Oh pasti. Iya, harian kalau itu sudah Iya, memang sudah wajib kewajiban ya, ya, kewajiban. kewajibannya. Biasanya kalau mogok gitu kalau anak motor harus nungguin semua gitu ya? Atau gimana tuh? Nah, ini penasaran ya aku nih. Iya, kita biasanya bersaudara, kita kalau masih jauh kok nggak kelihatan balik lagi gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi cariin order deal kita. Gitu. Atau kalau di satu kota kita punya temen gitu. Gitu. Oke. Karena komunitas relasinya kami banyak. Banyak ya, nggak cuma di Solo pasti relasinya. Oke. Jadi kalau pengalaman yang paling ini apa sih? Maksudnya selain mogok itu ada nggak sih? Ada yang copot gitu atau apa itu? Nggak ya? Nggak pernah? Atau Ya, gimana? kalau rusak itu kan Itu rusak itu sudah sering, biasa? ya biasa, Oke. biasa. Mhm. Ya. Tapi kalau tadi kan berarti ini kan motor touringnya kan nggak dikawal ya. Nggak dikawal. Tapi ada beberapa mayoritas tuh, mungkin ada beberapa minoritas maaf. Ya. Itu ada beberapa anak-anak motor yang itu juga maksudnya baik juga, tapi Ya. kadang ada tuh mungkin
disediakan kayak pengawalan maksudnya khusus tapi nggak ngawal, mungkin ada orang yang tugasin untuk mungkin dari mungkin ketuanya atau gimana gitu. Tapi kalau Iron Buffalo enggak ya? Enggak. Udah Karena kita semua sama. ya semua sama kita jalan ya. biasa. Saya cuman tentuin titik poin nanti di mana kita kumpul lagi. Oke. Kumpul lagi gitu. Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal harapan ke depan untuk Iron Buffalo sendiri nih dari masing-masing member nih yang udah ada di sini nih, mungkin silakan dari Mas Anting dulu, harapannya apa ke depan untuk anggota, untuk Iron Buffalo juga. Ya, Silakan. terutama harapan saya untuk anak saya. Saya generasi itu. Oke. Kemudian untuk organisasi ini saya harapkan Iron Buffalo abadi ya. Jadi tidak hanya berhenti sekian tahun, tidak. Harapan kami bahwa Iron Buffalo, karena sudah saya canangkan bahwa Iron Buffalo adalah Solo kan gitu. Jadi Iron Buffalo adalah Indonesia. Jadi harapan kami juga menjadi komunitas persaudaraan yang memang benar-benar menunjukkan bahwa kita bersahabat. Oke. Gitu. Jadi solidaritasnya Betul, dikuatin lagi solidaritasnya ya. juga gitu. Oke. Ada lagi Mas Anting pesan-pesannya? Ya, pesan-pesan saya untuk anak-anak motor tentunya ya kita patuhilah peraturan-peraturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah supaya pengguna-pengguna jalan lain juga bisa menikmati jalannya dengan enak. Jadi jangan arogan di jalan gitu. Gitu. Oke, itu ya, tetap tertib berlalu lintas. Tetap tertib berlalu lintas. Oke. Kalau dari Mas Panji gimana tuh Mas? Kalau saya harapan saya kepengen komunitas motor pecinta motor klasik dimanapun yang berada bekerja sama bersama-sama untuk melestarikan motor klasik ini, jangan sampai kalah dengan motor listrik. Oke. Jadi jangan sampai nanti motor ini diganti motor listrik, itu jangan. Kita harus mempertahankan bagaimana caranya, meskipun itu global warming atau itu bersama-sama akan ke arah ke sana, tapi saya sangat berharap motor klasik Eropa Amerika ini tidak akan hilang dengan era itu. Oke, karena Itu aja. klasik yang asik ya. Klasik yang asik. Kata-kata bagus Oke. nih. Asik ya. Oke, nah ini kalau dari selaku Bapak Bendahara ini pesannya nih, iurannya macet nggak nih Mas? Harga jualnya tinggi gitu ya. Gimana pesannya? Mau silakan apa tuh? Ya sudah diwakili sama Mas Anting sama Mas Panji. Oke. Jadi kedepannya biar semakin kekeluargaannya semakin Erat ya. Oke, itu aja ya Mas ya. Oke, harapan untuk diri sendiri nggak usah ya. Motornya tambah banyak dong. Oh ya, iurannya Udah tambah sukses, banyak. udah sukses. Udah sukses. Kelihatan ke Mas kantongnya. Kelihatan. Udah. Oke, nah, oke Tribuners, sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini ya, ini Sandi punya sedikit mini games biar kita seru-seruan. Ini namanya Jawara Jawab Rami Suka-Suka ya. Oke, gamesnya singkat aja sih sebenarnya. Nanti Sandi kasih dua opsi, nanti A atau B, mungkin misalnya nanti pilih ini atau ini. Nah, nanti untuk alasannya bisa dijawab belakangan. Oke? Kita mulai ya. Ya. Gak dinilai, tenang aja. Oke. Satu-satu ditanya. Nggak usah, bareng aja, Oke, bebas. oke. Jawabnya mau ini belepotan nggak apa-apa, yang Oke, penting oke. sesuai keinginan masing-masing. Oke ya. Touring atau nongkrong? Touring. Pastinya ya. Oke. Masih jiwa motornya masih kuat, Tribuners ya, aman. Oke. Jaket kulit atau jaket jeans? kulit. Oke, ini udah briefing ya tadi. Gak ya, kok kompak banget ini guys nih. Ngajak atau diajak? Ngajak. Ngajak. Oke. Agak Mas ini nih Mas Anting ngajak. Agak takut ya. Ini agak panjang nih. Jalan mulus tapi jarak jauh atau jarak dekat tapi jalan berlubang? Mulus jauh. Mulus jauh tetap ya. Ya, Oke. ya. Nggak apa-apa tuh, meski ada terjalan dikit. Oke. Nyentrik atau klasik? Nyentrik dong. Nyentrik tentu ya. Iya, Nyentrik iya. ya. Apapun itu. Nah, yang terakhir nih, kafe atau wedangan? Wedangan. Aduh, ini membuktikan sekali bahwa ini anak motor asli. Tribuners, tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Iron Sama-sama. Buffalo hari ini sudah mampir di kulkas. Sukses selalu untuk kedepannya. Amin, sama. Boleh kita teriak yel-yelnya? Oh, boleh Oke. sekali langsung nih. Apa tuh yel-yelnya gimana Iya, tuh? gampang. Oke, gampang. Iron Buffalo.
Gas, gas, gas. Oke, gas. Ini, habis ini bisa diboncengin kemana gitu lah ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk Mas Erwin, Mas Adi dan juga Mas Iya, Panji. terima Terima kasih. kasih. Sukses event untuk anniversary-nya. Amin. Amin. Mei ya. Mei. Oke, Mei nanti 2021. ditunggu aja di updatean Instagramnya. Iya. Oke. Dan terima kasih sudah berkunjung di podcast kali ini. Sama-sama. Sehat selalu dan semakin sukses. Amin. Oke. Amin. Dan itu tadi Tribuners perjumpaan kita hari ini bersama Iron Buffalo. Semoga menginspirasi Tribuners di luar sana untuk tetap maju dan berkembang sebagai generasi muda masa kini. Saya Sandi Yuwanita pamit. Jangan lupa saksikan Kulkas kumpul-kumpul komunitas selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun Solo Official. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.